wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang RD dan basis data. Pengertian RD. RRD merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antar penyimpanan. RRD juga digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Dengan RD, kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. RRD menjawab pertanyaan seperti data apa yang diperlukan, bagaimana data yang satu berhubungan dengan yang lain. Notasi simbolik RRD. Himpunan entitas disimbolkan dengan segi 4, atribut disimbolkan dengan ini bulatan yang menonjol. Himpunan relasi link disimbolkan dengan garis. Notasi RRD. Entitas, suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai. Sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. Contoh, pelanggan, mahasiswa, pekerja, mobil, dan lain-lain. Contoh pekerja. Atribut, elemen dari sebuah entitas dan berfungsi untuk mendeskripsikan karakter entitas. Setiap RD bisa terdapat lebih dari satu atribut. Item, tentunya item. Item memiliki beberapa atribut, yaitu warna item, ukuran item, deskripsi item. Relasi atau hubungan. Relasi atau hubungan menunjukkan adanya hubungan atau relasi di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Contoh, mahasiswa mengikuti kuliah. Nomor mahasiswa memiliki atribut nomor mahasiswa dan nama. Mengikuti memiliki atribut nomor mahasiswa, kode MK. Kuliah memiliki atribut nama MK, kode MK. Contoh relasi antar tabel. Kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimal entitas yang dapat berrelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain, yaitu one to many, many to one, many to many. Jenis hubungan. Yang pertama, satu ke satu, one to one. Entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B. Begitu juga sebaliknya. Contoh, supir diberi penugasan membawa mobil. Itu satu ke banyak, one to many. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, dan tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas A. Contoh, kelas berisi siswa. C. Banyak ke satu. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, dan tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas A. Yang keempat, yang D, banyak ke banyak atau many to many. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, dan sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas A. Kemudian masuk ke dalam bahasa dalam basis data, yang mana terdiri dari DDL, DML, DCL, dan TC.
DDL atau Data Definition Language adalah bahasa yang mempunyai kemampuan untuk mendefinisikan data yang berhubungan dengan pembuatan dan penghapusan objek seperti contoh tabel, indeks, nama, dan lain-lain. Yang termasuk dalam DDL yaitu create, drop, alter. DML, Data Manipulation Liga, bahasa yang berhubungan dengan proses manipulasi data pada tabel, record. Yang termasuk dalam DML ini yaitu insert, update, select, delete. CL, Data Control Language, bahasa yang mengatur hak akses apa saja yang diberikan kepada user. Yang termasuk dalam DCL yaitu grant dan revoke. TC, Transaction Control, bahasa yang mengatur perubahan pada DML terhadap apa saja yang dilakukan. DDL, dalam database SQL biasanya terdiri dari tabel, data, dan semua data di dalamnya. DDL ini menggambarkan desain basis data secara keseluruhan, didefinisikan dengan bahasa khusus. Dengan bahasa tersebut kita bisa membuat tabel baru, membuat indeks, mengubah tabel, mengubah struktur tabel, atau menghapus tabel. Hasil dari kompilasi DDL biasanya merupakan kumpulan dari beberapa tabel yang disimpan dalam file khusus yang disebut kamus data, yang termasuk dalam bahasa DDL yaitu create, drop, alter. Drop, perintah drop ini berfungsi untuk menghapus, bisa untuk menghapus tabel, kolom, viewers, fungsi, prosedur, dan lain-lain. Dalam pembahasan ini dibahas mengenai fungsi drop untuk menghapus tabel atau kolom. Adapun penulisan dari perintah drop ini tuliskan sebagai berikut. Drop tabel, nama tabel. Alter, perintah alter digunakan untuk merubah tabel. Dalam hal ini adalah merubah variabel yang digunakan dalam tabel, seperti merubah tipe data, merubah jumlah data, dan juga bisa untuk menambahkan kolom baru. Berikut dituliskan perintah alter. Menambahkan kolom baru, alter tabel, nama tabel, add, nama kolom, definisi kolom. Perintah alter juga bisa digunakan untuk menambahkan beberapa kolom baru sekaligus dengan penulisan. Alter tabel, tabel nama, add, nama kolom 1, definisi kolom, nama kolom 2, definisi kolom, nama kolom N, definisi kolom. DML, Data Manipulation Liga, jika pada DDL adalah bahasa untuk mendefinisikan awal mengenai basis data, tabel, viewers, dan lain-lain, maka DML merupakan bahasa yang digunakan untuk memanipulasi data dari basis data. Dalam hal ini berupa tabel, manipulasi data dapat berupa penyisipan atau penambahan data baru ke dalam tabel. 2. Penghapusan data dari tabel. 3. Penghapusan data dari tabel. Pengubahan data dari tabel. Adapun perintah yang termasuk dalam DML yaitu insert, update, select, delete. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.